lama atau enggak? Bisa. Bisa. Hanya berdiri kita coba. Hanya berdiri itu. Jadi gini. Nih belakang ini. Maaf ya. Awal-awal ya. Kenapa nanti Mending. Iya, Jadi ayah bekal. Dia jago apa? Jadi kalau kelihatannya sih hobinya gitu. Awalnya jago main balet. Biasanya tuh Jadi kebanyakan yang lainnya lancar kan kalau dia main cuma malu-malunya malu-malu Masih tidak mendengar. Ya. Nggak respon sih. Respon ada. Respon. Cuman hasil dokter memang udah divonis 90% hasil tidak mendengar. Tidak mendengar. Iya, Pa- hasil dari kalau tes. pakai alat bantu Harus pakai alat bantu dan itu pun juga harus terapi juga. Terapi kan ada yang basic aja 8 jutaan. itu nggak bisa pengajuan ke semacam ke BPJS informasinya nggak bisa, harus beli Ditanggung mandiri. sendiri, mandiri beli mandiri. Nggak bisa ditanggung sama BPJS. BPJS tapi dia jenis-jenis barang yang lain yang Jadi dibutuhkan. alat dengar dia nggak. Kalau tapi pernah dicoba dites pakai alat dengar di rumah sakit? Enggak, belum sempat dicoba. Oh, Karena kan mau pakai alat dengar pun itu harus terapi rutin lagi. Jadi kata dokter nggak bisa dipakai langsung mendengar, nggak harus terapi. ya. Ya jadi saya juga kan, saya pikir ya percuma juga beli alat bantu, tapi kalau nggak langsung mendengar gitu kan harus proses ada terapi lagi. Yang ini yang pertama, Ya, Cika. yang- Yang kedua, Yang kedua mah biasa normal, cuman dia juga ada keterhambatan kayak belajar di sekolah tuh jadi gimana ya, jadi lambat gitu ya dari kemampuan IQ-nya, jadi kurang fokus gitu menyerap pelajaran tuh jadi lambat gitu. Yang 3 hidrosefalus yang kecil. jadi anaknya yang Ya, jadi saya mah satu keluarga tuh anak dari 3 tuh yang 2 itu yang istimewa. ini satu, Sama yang si bungsu itu lagi keluar yang bungsu karena apa? hidrosefalus. Hidrosefalus diponis dokter. Hidrosefalus itu apa ya? biasa panggilan alam Katanya hidrosefalus itu jadi pertumbuhannya tuh nggak bisa tinggi. Jadi mungkin nanti jatuhnya kayak daus mini usap wabah seperti itu. Tapi secara yang lainnya berfungsi dengan baik. Biasa itu mah udah bisa jalan. Sekarang umur 2 tahun. Cuman tulang belakangnya juga jadi nggak lurus, dia bengkok. Bengkok, Gitu. tulang punggungnya. Iya, tulang punggungnya. Jadi melengkung begini. Melengkung dari bayi. 2. Tapi kalau ada ini bisa. Tadi namanya siapa? Adiknya? Ahmad. Ahmad bisa jalan? Nggak bisa aja. Tapi sekolah nggak? Enggak. Nggak. Usianya Usianya udah 15 tahun. 15 tahun. Ya mungkin kalau bisa bicara mah walaupun nggak bisa jalan ya saya usahakan sekolah. Cuman ya itu kesulitannya nggak bisa bicara. Kalau yang satunya lagi? Yang kedua. Yang ketiga berarti adiknya ya? Yang kedua mah bisa sekolah, bisa Yang ya ketiga? bisa jalan, bisa bicara. Yang kedua. Kalau yang yang ketiga mah baru bisa jalan belum bisa bicara itu. Usia berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun. Oh ini tadi ya. Ini si bocil. Hai. Dadah. Sini. Namina sama? Farel. Farel. Sini. Malu. Tapi kayaknya enggak, dia nggak pemalu dah. Ya dia mah aktif. Aktif dia. Karena motorik nggak ada kelainan kata dokter. Hanya tulang punggung aja. Itu tinggal. Dadah om, gaya. Jadi kan narsis kamera, gaya. Iya. Aktif dia di rumah. Aktif dia. Cuma susah ngerapa yang belajar mana teh. Susah untuk mengingat gitu.
Oh, Varios gitu ke dokter kita penyewatna gitu naon. belum pernah periksa ke dokter? Belum. Soalnya maksud biasa mun pada upami belajar ayeuna yang mata lainna kan kata hilap deui gitu. Upami ieu di sakola ge anu sanes mah kan tiasa maca gitu ieu mah Tacan. upami tacan. Belum Teh oge tacan misalnya teh nyerat gelas kumaha huruf gelas teh kumaha cenah hurufna teh kitu da ieu mun ditaroskeun teh. Nah itu tes kelas 3. Tapi kalau ini mungkin lambat laun ya, dia kelas 3 sekarang. Mudah-mudahan ai kelas 4 ke kelas 5 gitu nya da Ya, kahoyong mah gitu nya. kahoyong mah, Bu. Ini ka guruna sok diwartoseun Pak. Sora bi teh murang kali abi mah kieu ieu mah peristiwa kana teh ti kusru kana hawu janten abi stres pangintan janten sesah emut naon teh. Ya dia berawal dari trauma melihat kejadian kakaknya jatuh. Dari sejak itulah mulai rada kurang Nya mengingatnya, daya ingatnya. dia ingatna ieu. Baru usia 3 tahun kan baru bisa merangkak jalan. Terus ini tertusuk batu luar. Terus kan ini lagi ini sama ini Oh, Pak lagi main menuju Amang. menuju abi menuju ieu babarku ieu. Ieu teh janten teu aya anu na ieu. Oh, Janten pas ieu yang kaki na gitu. Janten teu napak si ieu teh si sampean teh upami ieu mah luka. oh. Kita tiap hari teh pakai kasat, Pakai apa, Bu? pakai NaCl? Iya, Tiap NaCl. hari? Iya, tiap hari pakai kasat terus. Nanah keluar terus. Iya, Nana terus banyak keluar. Ini juga pernah dibawa ke rumah sakit. Usia berapa kejadiannya waktu kena? Usia 3 tahun. Sebelum kena itu mah jalan masih normal. Enggak, kan ini pas lahir ada benjolan Di punggung, di apa? Di cangkeng deh. Ya, di pinggang. pinggang. Terus di pas usia 7 bulan dioperasi Operasi apa? miniokel. Miniokel. Iya. Eh, Pas 7 itu terus kata dokter ini efeknya ke kaki gitu. Ya. Jadi Pak 3 tahun juga ini belum bisa berjalan. Umur 3 tahun baru bisa merangkak. umur Soalnya- 3 tahun baru bisa Iya, merangkak. soalnya ini kan Karena ini kendala dari sininya. enggak napak gitu. Eh, Jadi ini yang dipakai alas ini sama ini. sekolah, Bu? Iya, sekolah Kelas? kelas 5. Kelas 5. Di sekolah sama yang lain, anak-anak yang lain secara ilmu tertinggal nggak dengan yang lain? Ya kalau ilmu kan biasa. Biasa. Iya, sama anak-anak yang biasa, cuman kalau ada ejekan mah Jadi langsung minder. iya. Suka ada yang ngejek itu teman-temannya, dia bilang, "Mah, tadi teman Alia gitu." Bilang tengkorma itu mah oh biar. Kan ini jalannya kiri. Oh, Jadi enggak. Jadi yang luka ini dipakai jalan. Yang luka ini dipakai jalan. Ade bisa jalan? Bisa kalau jalan Coba ya. kakinya. Ya. Biar teman-teman yang lihat video saya ini juga bisa tahu. Ya, di kasa. Upami teh di kasaan mah. Nah, berarti pakai itu terus, Bu, pakai Iya. NaCl Iya. tiap hari. Tiap hari NaCl terus Beli sendiri iya atau beli sendiri atuh. NaCl, kasa. Terus obat juga rutin 1 minggu sekali. ke Enggak ke dokter. pribadi? Iya, pribadi. Nggak pakai BPJS? Enggak, kan ini dulu pernah berobat jalan ke rumah sakit ya, rumah sakit tuh udah operasi. Nah, Jadi enggak cukup 1 kali katanya operasinya. tapi nggak punya BPJS? Punya? Nggak dijalanin lagi? Enggak, sekarang berobat di itu di Oh, jadi gini ya. Ya. Udah, sayang. Makasih ya, sayang. Alia. Sehat selalu, Alia. Usianya? 7 tahun. 7 tahun. Masih Sumbing. Oh, tapi secara yang lain normal ya? normal. Hanya
ya karena ngeledek. ya. Ngindernya di sana. Tapi kan kalau sekarang kalau nggak salah tuh ada ini Bu, yang fasilitas operasi bibir sumbing itu loh, maaf ya. Udah 1 kali, 2 kali. Oh udah. Ini lahannya sama lahannya. Tinggal tindak lanjutnya katanya. Oh tinggal tindak lanjutnya. Biasa operasinya supaya rapi gitu. Operasi ulang biasa. Operasi ulang ke RSHS Di Santosa. Santosa. Pakai fasilitas BPJS. Klan? Ikut jalinan kasih. Ya ikut jalinan kasih, maksud saya kan ada dari jalinan kasih kan ada apa? Ada program yang buat yang maaf seperti ada ini ya. Alia, siapa? Alia ya? Amelia. Alia. Ini anak keberapa Bu? Kedua dari? Dari Bapak Imam. Dari berapa? Pas lahir Enggak, dari berapa bersaudara? 2. Dua. Oh berarti bungsu. Ah. Yang satunya? Yang satunya mah keluar SMA sekarang. Oh udah kelar. Ini baru kelas 1 mau kelas 2. Cuman ngobrolnya Ulah aja babari nggak ieu, jelas. jangan babari apa namanya pundungan. Semangat sekolahnya. Bisa ya. Ya. Amelia. Udah bisa baca? Alhamdulillah Alhamdulillah, terus bisa. bisa baca. Kalau nulis mah belum bagus gitu. Nami. Namina saha? Rizky, Riz? isinan. Oh, isinan. Minder kan gitu. Kelas sabraha? Ulah minder. Kelas genep gitu. Nyumun, kada semangat. Dari semangat anak orang tua. Kada semangat. Sampai sekolahnya besok meninggal. Ayo sekolah mah dah Tapi oke rajin. gitu ke putu. SD oke mal beres. Nuju sekolah teh jadi lalaledek gitu lah. Abi ya minder Sahabat sama. di sekolah sehari gitu teh. Ada Pengen nyeri. gitu yos. Nah, Kelas sabra Bu? Makin gitu. Kelas genepnya? Kan kalau disuruh ke warung kan ada yang huruf ada yang yang R jadi nggak mau gitu. Hanya beberapa huruf aja yang rada Yang susah. L yang gitu. Pokoknya Diagnosa udah pernah bawa ke dokter? Diagnosanya apa nih? ini pernah dibawa lagi ke rumah sakit ke itu sertifikasi kan dioperasi lagi baru berapa bulan gitu kan biar ngomongnya jelas gitu tapi masih tetap aja gitu ngomongnya. Terus apa kena dari diagnosa dari rumah sakitnya harus apa lagi? Rumah sakit mah ini mah kan gimana anaknya gitu gimana anaknya kalau apa yang dewasa kan bisa beda-bedain gitu lah misalnya teh ngomong gini ngomong gitu gimana orangnya gitu ya anaknya gitu tergantung anaknya tapi udah bagus gitu dari segitu. Ulah isinan, ulah eraan, ya, ulah kudu semangat. Tapi sekolah mah apa-apa Iya mau. pasti orang tua, makanya Tuh, yang iya, begini tuh harus yang lebih semangat tuh harus orang tua duluan. Kalau orang tuanya udah lemah, ya udah anaknya jadi ke bawah. gitu. Ini mah sekolah ngaji gitu main mah biasa lah. Ngaji bisa, pinter? Ngaji? Bisa Bu, baca Bisa. ngaji Al-Quran. Sedikit. Nanti saya kasih Al-Quran ya. Ada. Ngaji sekolah mah. Ya Bu ya, memberikan saya juga semangat. merasakan gitu. Ya. Jadi ini ibu saya. Ah, Ya, kalau ibu saya nggak ngasih semangat, saya SD juga nggak akan tamat. tapi Ibu sampai Saya sampai SMP, Sampai SMP, alhamdulillah. ya. Sekarang saya kadar, alhamdulillah. kader di? Di Posyandu saya. Posyandu, Iya, ya. alhamdulillah. Ada anak ngaji di sini, alhamdulillah. Guru ngaji juga? Alhamdulillah. Siapa tuh namanya nih? Fadilah. Fadilah. Berapa tahun Ibu? Mau 4 tahun. 4 tahun ya? Katanya tanggal 25 ulang tahun ya? Iya Om, nanti ke sana ya. Ya nanti insya Allah saya ke rumah. Pas Diagnosanya apa sih? Bu? sekarang hidrosipalus. Hidrosipalus. Masih Jadi rutin ke rumah sakit terapi. dia belum bisa jalan ya? Ini kan masih lagi masih itu Hidrosipalus tuh apa gimana sih?
Di kepala sini. Kepala ya. Masih pakai selang nggak? Masih. Pernah nih selang. Oh, di sini. Ya, selang itu. Berapa bulan sekali dikeluarin? Ini makan otomatis, jadi kalau cairan numpuk otomatis keluar. Jadi lewat ini, lewat pipis, lewat keringat. Kan ini selangnya sampai ke ini. Oh, Sampai ke oh ini selangnya ya. nih, sampai ke ini. Nih, operasinya selang. Nanti keluarnya dari Dari pipis, dari dari keringat keluar cairan. Oh. Ini mah otomatis keluarnya. Jadi kalau ada kumpulan langsung keluar. Oh, hidrosipalus itu cairan yang menggumpal di kepala. Oh. Masih rutin ke rumah sakit. Terapi Terapi jadwalnya Tiap Senin? ya. Kasat Sadikin. Kalau Cicendo mah masih 2 bulan sekali ke Cicendo. sendok. Iya, nanti ulang tahun 4 tahun ya sebentar lagi. Ngantuk dia. Dina saha? Terus berapa tahun? Udah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun? Nah, ini Sekolah? menyebutkan kita aturannya kelas 2 SMP. Ya. Tapi Terlambat masuk atau ke gak mau dari sekolah teh. tapi sekarang kelas Udah keluar SD. lanjut lagi SMP? Belum. Belum. Namina sa? Tesep? Ai ngobrol Lancar? ada lancar. Tapi kalau kelihatannya sekarang ada semangat ya kalau mendengarkan adzan. Kalau semangat udah ada gitu. Ngaji Ngaji? Jago ngaji? Baca Al-Quran bisa? baru Bisa? ikrah. Semangat, ya jangan malu-malu. Bisa main bal? Hah? Bisa ente main bal? Itu biasa? Ya Ran. Banyak yang pesan. Alhamdulillah ada yang ke rumah gitu, anak-anak sekolah kan. Kalau tas masih agak ngambang. Kalau ini bikinnya berapa lama satu ini? 1 hari. 1 hari selesai? Bisa 1 hari. Jadi saya mah Pak, jadi dalam 1 hari itu kan sambil sortir, potong dulu ini 1 hari. Nah setelah ini udah 1 hari, Ya. udah ada, baru 1 hari kumpulin seperti ini, ayam dulu. Nah setelah ini semua terkumpul baru sama bikin. Dijual berapa kotak ini? Ini 20. Kotak ini 20.000. Ini 30. Tiap hari ada yang beli? Enggak tiap hari. Tiap hari ada jadi satu? Enggak? Ada. Kayaknya ini 1 hari 1 ini. Pasti 1 hari 1. Yang saya jadi kendala itu pemasaran. Pemasaran. Bahannya sekarang gini, kalau misalnya ada yang minta sehari 5, bisa bikinnya? Bisa. Bisa. Ya diusahain bisa.
Bahannya? Udah ada di rumah, udah siap. Udah siap. Jadi sebelum target pembuatan tuh, sebelum hari yang ditentukan tuh kita harus cari bahan, udah terkumpul baru langsung bikin. Dapetin bahannya dari mana? Ya kadang-kadang dari warga sekitar. Mintain ke warung-warung? Enggak minta ke warung-warung. Kadang-kadang ada yang suka ngasih donatur ke kita gitu. Terus kakak saya guru di sekolah, suka ada yang dari pihak sekolah ngumpulin gitu. Sampai sekarang dari sekolah ada ngumpulin yang ngasih. Jadi bungkus kopi ada yang ngasih gitu ya? Iya. Jidat saya itu nong. Nah, gitu jadi disambungin jadi cunong. Ya sampai sekarang gitu. Si cunong. Iya, cunong aja. Jadi sayanya juga lebih pede gitu, Bang. Lebih daripada misalkan dipanggil nama asli gitu ya. Suka asal nggak enak gitu. Kalau nama cunong nah baru gitu. Lebih enak gitu. Lebih keren. Lebih akrab. Kalau dipanggil cucu kan suka banyak yang cewek. Gitu. Cunong. Jadi ya udah aja cunong gitu. Usia berapa tahun? Usianya sekarang 29 ya. Udah nikah? Belum, masih tinggi. Bisa diuji ya. Ini yang kemarin keahliannya bikin apa kan? Yang Kemarin ngejahit. Jahit. tas Tas apa? Tas gini? Tas buat belanja. Ya seperti ini. Dari bahan kain. Ngejahitnya? Iya. Ada di sini fotonya. Yang kemarin dikirimin. Ada contoh ininya nggak? Nggak usahanya? Yang tasnya atau apa yang udah jadi? Nggak dibawa? Nggak bawa sih. Soalnya belum ini udah ya, diambil maaf ya. sama yang punya. Kayak tas gitulah belanja. Buat belanja kayak gitu. Ini tas belanja, jahit sendiri. Mang cucu Raya Abi meser di pasar baru. Iya. Padahal mas taruh. Iya, padahal mah. Cucu. Gua iya? pemasoknya itu. Dijual ke pasar baru. Iya. Jadi kan saya Jualnya ke Nemaklun. Kan jadi ada bos yang punya usaha ini. Nah, jual berapa? kalau nggak salah itu jualnya sekitar 35 yang ukuran sedang. Enggak dari Akang sendiri. Oh, kalau saya mah jahit aja. Jadi ngerjain aja. Borong jahitan. Jadi pekerja gitu. Pekerjanya. Jadi barangnya dari bos. Dari bos semua kebutuhannya dari bos saya. Nah, dijahitin sama saya, diambil lagi gitu. Upahnya ya mau apa? Maunya kita aja, misalkan mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Katanya jago main musik. Ya kalau main musik sih masih belajar. Musik apa? Disukain ya ada paling di dangdut saya. Bisa alat musiknya? Ya paling organ lah, baru belajar. Organ jago? Enggak, baru nut gitulah. Ada organnya di rumah? Enggak. Itu paling di tempat kan kalau di sini kan ada tempat ponakan. Ada tempat apa? Ada tempat latihan yang di klub dangdut itu. orkes gitu. Dia suka nyanyi. Kebetulan kan ponakan saya ya jago di itu gitu di bidang musik gitu. Jadi ya saya suka ikut aja iseng gitu. Ya udah daripada iseng aja main atau belajar apa gitu yang kamu bisa gitu. Ya udah ya nyobain tapi itu teh masih nggak jelas. Ada mesin jahitnya? Ada. Punya sendiri? Masih. Yang bos? Punya bos. Kalau ngejahit misalnya saya mau bikinin baju, bahannya dari saya, ngejahit bisa? Ya kalau misalnya kalau saya kan masih. Atau ngejahit hanya tas sekarang? Enggak, kalau pernah di baju juga, cuman paling udah dipotongin sama yang tukang motongnya gitu. Saya tinggal ngerjainnya doang gitu paling. Jadi belum mahir bikin pola apa potong sendiri gitu belum. Sekedar udah ada ya polanya, udah bahan udah dipotong ukurannya gitu. Ya udah sama ukurannya, nah baru gitu.
Cuma menjahit aja. Jahit aja. Menerima hasil pecahan dari yang lain. Iya, ngejahit aja ya. Sekarang teh kamu teh pengen apa kemarin tadi? Ya cita-cita ya kalau ada rezeki ya pengen nambah penghasilan ya, pengen nyoba ternak ulat Hongkong sih, pengennya cita-citanya. Tingkat apa? Ternak ulat Hongkong. Ulat Hongkong Ya, Buat pakan burung. Kebetulan ya saya juga Penggemar burung. Iya. Juara terus. burung yang dipelihara. Iya. Oh, kirain burung yang. Pialanya juga piagam penghargaan itu lomba burung banyak di rumahnya. Suka ikut kontes. Rumah burung bisa. Iya. Cuma prestasinya alhamdulillah. Ya. Kata Butin oke, jadi tadi nama pas taman. Ya, alhamdulillah lah. Udah mahir gitu. Kalau mau nanti misalkan mau diliput langsung ke Jaisi ke rumahnya juga bisa. Ya, nanti kapan kita atur waktunya buat ngeliput ya. Adek Maulana, kenapa Dek? Ada gangguan apa? Ada istimewanya? Sakit panas, Terus kejang, waktu mau jalan masih kecil, sekarang kan udah 12 tahun udah di rumah sakit, kurang lebih ada 2 minggu di rumah sakit, di ruang ICU, berapa hari seminggu, 3 hari koma, nah, sekarang alhamdulillah sehat lagi. Dulu nggak bisa jalan, sekarang malah bisa jalan. Sekarang udah bisa jalan. Berarti udah nggak ada kendala apa-apa. Kendalanya jalannya kan masih lemes. Tangan lemes, belum bisa sendiri. Diagnosa dokter apa? Namanya tuh kalau bahasa ini. Anak yang pertama Pak, tunagrahita ringan, diagnosa dari dokternya. Itu tuh di bagian mana sih kendalanya, apa nih? Punggung? Tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan. Sekolah dia? SLB yang di mana? Masih aktif gitu katanya, tadi nggak aktif? Sekarang pindah kan di swasta, sekarang pindah di sawah bikin baru. Kenapa sakit? Ini tuh telinganya nggak? Enggak. Cuman lemes tangannya, belum bisa nulis. Belum bisa nulis. Belum. Kelas? Baru kelas 1 sekarang di SLB. Kelas 1. Usia berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Kalau dulunya kan suka di sekolahnya di Papua. Anak pertama. Dari berapa bersaudara? 2. Ini yang ke? Baru nambah yang ke satu lagi, ini yang kedua. Yang terakhir ada. Tapi kedua nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Normal ini. Yang ketiga juga. Ya, sama. Cuman ini mah tadinya kan sakit panas gitu. Lahirnya mah normal, nggak ada apa-apa. Sakit panas disuntik gitu. Nah, di rumah sakit. Kejangnya sampai 11 ya. Bicara belum normal. Bicaranya. Mandi juga belum bisa sembuh. Diajak bicara lancar dia nggak nyambung. Ade namanya siapa? Hah? Namina sa? Abdun. Abdun kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Oh, kelas 1. Sekolah di mana, Dek? Abdun? Sekolah di mana? Adanya masih malu-malu. Iya, malu-malu. Tadi TK. Pak, saya udah bicara ngobrol-ngobrol sama beberapa anak-anak yang punya keistimewaan yang luar biasa dibandingkan yang lain. Nah, Bapak tuh siapa, Pak? Dengan Bapak siapa tadi? Pak Dodi sebagai? Ya, untuk saat pertama
Ketua FKKAD FKKAD Bandung Barat. Di sini sebagai apa? Di sini saya duduk sebagai pendorong atau memberikan dorongan kepada Muhammad sebagai ketua FKKADK Di desa. Ini berarti ini ketuanya Pak Wawan, Kang Wawan ya. Nah, untuk lembaganya sendiri ini udah beres. Kalau sekarang emang legalitasnya kan belum terbentuk. Tapi insya Allah secepat ini, secepat mungkin saya mau melegalitaskan ke desa biar ada pengakuan gitu. Bahwa di wilayah kita ini udah ada satu wadah yang mewadahi anak dengan disabilitas. Jumlah anak anggota di sini berapa? Kita berikut disabilitas. Semua satu desa ini ada 94 disabilitas. Tapi yang sudah tahu dengan adanya komunitas atau forum ini udah berapa yang bergabung? Selama ini ada 30. Banyak yang belum hadir karena anaknya sakit. Nah, untuk kan komunikasi ini udah dibentuk berapa lama sih Pak? Kalau dibentuknya baru-baru ini sih sekitar Ada berapa bulan? April kemarin, pas bulan puasa. Gagasan atau motivasi dibentuknya ini apa? Ya gagasannya ke depannya mudah-mudahan lebih memperhatikan kesehatannya, mengenai pendidikannya. Ya yang tadi disampaikan edukasi. Pendidikan kan kebanyakan pendidikan kita yang saya ketahui Bisa menerima dengan legowo, ya dengan baik ya. Nah, harapan-harapannya sendiri atau untuk untuk anggota yang lainnya gimana nih Pak? Harapannya ya sepertinya buat untuk memberi semangat kepada orang tuanya, terutama orang tuanya. Kita itu nggak boleh terpuruk memiliki anak istimewa kayak seperti ini. Kita itu harus lebih semangat. Justru dengan memiliki anak istimewa ini kita harus merasa bangga. Ya, merasa bangga. Jangan jadi gimana ya? Kadang-kadang kita juga kan suka memiliki anak itu suka minder gitu kan. Kenapa kok anak saya seperti ini, kok yang lain normal seperti itu. Tapi di balik itu mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik ke depannya seperti itu. Dengan adanya wadah kita ini, semua keinginan atau berikan dari pemerintahan itu ada anak atau disabilitas yang ada di desa Mekaden. Harapan untuk pemerintah setempat, keinginan terhadap komunitas di sini, terhadap anak-anak yang istimewa ini. Harapan saya kepada pemerintahan terdekat, lihatlah kami yang ada di sini seperti yang keluarga yang memiliki anak disabilitas dan disabilitas yang lain. Kebanyakan orang tua yang memiliki anak disabilitas itu perekonomiannya sangat di bawah. Belum kalau misalkan kita perlu pengobatan, kita itu kan ke rumah sakitnya juga jarak tempuhnya cukup lumayan jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan fasilitas kesehatan buat anak
seperti fasilitas kesehatan buat anak itu kebanyakan banyak yang nggak terjangkau sama keluarga yang dengan lokasi di sini ya. Jadi operasional untuk ke rumah sakit ke sana. Jadi mereka terkendala untuk misalnya kalau misalnya mau terapis juga sulit. Ya, mau terapis kalau bisa sih dari pemerintahan terdekat bisa mengadakan terapis rutin buat door to door seperti gitu. Paling enggak terapisnya datang ke misalnya kayak hari ini ya, lagi ngumpul ya, hari ini ya. lagi ngumpul ada terapis. Jadi si terapisnya nggak perlu ke rumah di sini semuanya terapisnya gitu. Seperti gitu. Ya mungkin bisa kedepannya mengajukan ini Pak surat ya ke kan ada Pak Dodi sebagai ketua di KBB-nya bisa membantu menjembatani di tempat ini ada terapis yang datang ke sini. Rata-rata anak-anak di sini banyak yang sekolah itu minder, Pak. Iya. Ya. Minder. Nah, untuk pemerintah sendiri atau orang-orang di luar sana yang tidak seistimewa anak-anak di sini, Akang sebagai ketua forum ini harapannya apa? Harapannya ya jadi harapannya ya kita memiliki dengan anak memiliki istimewa itu gak boleh lemah gitu. Jadi kita itu harus selalu semangat, harus selalu ceria untuk mewujudkan keinginan anak-anak kita supaya tumbuh kembangnya bisa tercapai, pendidikannya harus itu. Jadi kami mohon kepada pemerintahan terdekat harus lebih memperhatikan seperti itu. Tapi sekolah udah bisa ya, anak-anak bisa sekolah yang istimewa disabilitas ini sudah bisa sekolah di sekolah umum ya? Udah bisa ya? Jadi untuk sementara ini karena EPKDK Bandung Barat ini lahir di Bandung Barat ini dari 2015. Ya. Kita bekerja untuk mendorong pihak sekolah, kita bekerja sama dengan dinas pendidikan, dengan dinas kesehatan, dengan Disdukcapil. Semua koordinasi ini karena untuk bisa mendorong orang tua anak disabilitas bisa diakui di bidang-bidang tersebut. Contoh, kalau di pihak sekolah anak kita kan punya hak yang sama untuk sekolah, bisa diterima lah anak kita itu di sekolah umum. Nah sementara ini kan sekolah umum banyak penolakan bahwa anak disabilitas ini tidak bisa diterimanya karena tidak ada guru didiknya. Nah, alhamdulillah untuk tahapan-tahapan sekarang mah dari pemerintah pusat juga udah menyoroti tentang pendidikan anak-anak disabilitas, sehingga memberikan pemahaman kepada pihak sekolah harus bisa menerima anak dengan disabilitas gitu. Nah, tugasnya dari EPKDK tingkat desa ini kami kan mempelopori dari atas, otomatis yang akan bersentuhan langsung kepada masyarakat atau kepada anak disabilitas itu yaitu EPKDK tingkat desanya. Nah, dengan adanya forum ini, forum EPKDK kerja ini, sehingga petugas-petugas atau struktural yang ada di desa ini akan bergerak dengan bidang yang masing-masing dia pegang. Ada bidang pendidikan, kesejahteraan, advokasi, kemasyarakatan. Nah, dengan bidang ini akan mendorong, kalau anaknya pengen sekolah akan didoronglah, dibantulah dengan ini gitu, dengan bidang yang pendidikan. Nah, untuk legalitas kata Pak Wawan tadi, memang kami lagi berusaha. Kita membuat format-format pengajuannya, dan mudah-mudahan. Dan sebetulnya mah kalau dilihat dari perjalanan mah wadahnya ini udah awalnya mah itu adalah RBM. RBM itu singkatan dari rehabilitasi berbasis masyarakat. Wadah ini untuk siapa? Untuk FK, untuk Forum Komunikasi Keluarga. Jadi kalau diibaratkan, kalau RBM itu gelas, FK itu airnya. Si RBM ini untuk memfasilitasi FK ini. Tapi karena memang ada hal-hal yang memang mungkin ada hambatan sehingga tidak berjalan. Nah, makanya dengan tidak berjalan ini
karena memang kalau pihak-pihak yang di luar orang disabilitas kan nggak begitu greget merasakannya. Nah, sedangkan AFK-nya sendiri yang merasakan, makanya kenapa tidak kita aja yang tampil? Ya, nah, gitu. Jadi artinya gini, bukannya AFK KADK ini untuk mengganjal RBM, tidak. Kita ini bersama-sama. Kita ini bersama-sama itu untuk memfasilitasi, membantu anak-anak dengan disabilitas. Karena sementara ini ada keluhan, ada kasus dari orang-orang tua, bahkan saya pribadi juga sebagai orang tua disabilitas merasakan bahwa ya namanya keluarga dan disabilitas itu di dalam mencapai tahapan-tahapan akses pendidikan agak sulit itu. Kesehatan apalagi gitu. Kesejahteraan sosial apalagi gitu ya. Nah, jadi untuk hal-hal tersebut yang mungkin dari tujuan EPA KADK terciptanya EPA KADK Bandung Barat plus mungkin EPA KADK Mekarjaya ini untuk mendorong motivasi orang tua dalam memperjuangkan anak-anaknya jauh lebih dalam mencapai cita-citanya dalam kemandiriannya, satu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial diakui oleh masyarakat terutamanya. Ya mudah-mudahan dengan adanya forum komunikasi keluarga ini, anak-anak yang disabilitas di Desa Mekarjaya, harapannya sih saya bisa saling saling support, memberikan motivasi, dukungan yang lain supaya orang tuanya para semangat, dan juga seperti tadi ada kelebihan-kelebihan dari antara kekurangan ini bisa kita tonjolkan, kita bantu untuk tonjolkan. Tadi ada yang ternyata ada anak yang bisa mengaji juga kan, siapa tahu jadi pelafal Al-Quran ya. Kemudian ada yang bisa dengan bikin dari daur ulang sampah, bungkus kopi, ada yang bisa main organ, atau bahkan dari keahlian-keahlian bidang-bidang yang lainnya gitu kan. Ya untuk sementara cukup sampai di sini Kang. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kita. Ya sama-sama digunakan dengan baik. Terus tadi satu teh Rizky yang jago. Ya. Amin. Dan ya amin. Ya. Ya, sama-sama. Ya, ini adek. Ya. Apa Kis? Ini ada sedikit dari Om. Ya, ya, sama-sama ya. Ya. Ini mau dikasih hadiah. Ini mau dikasih hadiah. Sama-sama. Dah. Hah? Sama-sama. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Amin. Terima kasih kepada semua yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Amin. Lebih yang berganti lagi. Amin. Amin. Semakin semangat lah, semakin banyak daerah-daerah yang terkunjungi, karena Bandung Barat 175 desa bu, bukan sedikit. Sak kecamatan ya 10 desa. 10 desa. Saya kalau bikin muamalnya 2020 semoga sukses apapun yang menjadi cita-citanya sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di desa kami, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, sudah terbentuk satu wadah yang saya beri nama Forum Komunikasi Anak dengan Kedisabilitasan. Dan alhamdulillah dengan terbentuknya forum kami ini
banyak orang baik yang peduli terhadap kami, kepada anak-anak disabilitas, kepada disabilitas yang ada di Desa Mekarjaya. Dan harapan kami ke depannya mudah-mudahan banyak orang-orang baik di luaran sana yang mau membantu memberikan sedikit kebahagiaan buat anak-anak disabilitas yang ada di Desa Mekarjaya, di desa kami yang kami wadahi ini. Dan alhamdulillah juga ini dari anggota kami atau komunitas kami sudah memiliki hasil karya dari anak disabilitas atau orang disabilitas. Hasil karyanya ini seperti ini. Kalau misalkan andai kata mau beli atau mau pesan, bisa hubungi ke kami, ke komunitas FKKADK Desa Mekarjaya. Aku terlahir di dunia ini dengan segala kelemahanku. Tuhan mengajarkanku rasa bersyukur.